Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Di dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, bab 35 ayat 1 sampai 10, kita merenungkan bersama bagaimana Yesaya menggambarkan satu permenungan yang begitu indah untuk kita semua. Allah Israel menjadi jaminan keselamatan bagi umatnya. Ia menganugerahkan penghiburan dan pengharapan, dan orang cacat akan memperoleh kesembuhan. Dari tanah yang gersang itu akan memancar air yang memberikan kehidupan. Inilah gambaran profetik dari Nabi Yesaya yang memberikan kepada kita pengharapan. Dan harapan yang sama kita dengarkan di dalam bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Ketika membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini dan juga nubuatan dari Nabi Yesaya, saya secara pribadi cukup kaget dan juga agak sedikit tergelitik ketika menyaksikan orang-orang yang dengan semangat yang luar biasa mengusung saudara mereka yang lumpuh ini datang kepada Yesus. Tindakan mereka ini adalah tindakan yang luar biasa. Bapak Ibu bayangkan, mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah di mana Yesus sementara mengajar banyak orang. Dan mereka harus menurunkan si lumpuh ini dengan tempat tidurnya melewati atap rumah yang mereka bongkar, dan mereka menurunkan si lumpuh ini tepat di depan Yesus. Pasti orang-orang yang ada dalam rumah itu gempar, heboh, karena menyaksikan tindakan yang nekat, tindakan yang berani ini. Saya hanya membayangkan ini satu tindakan yang betul-betul berani, bahkan mungkin di luar nalar kita. Maka kalau kita merenungkan kesembuhan dari si lumpuh ini, jangan lupa bahwa kita perlu juga memetik hikmah dari keberanian, kerja keras, dan niat dari orang-orang yang mengusung si lumpuh ini. Maka di sini kesembuhan itu terjadi karena iman mereka yang membawa si lumpuh ini dengan cara yang tidak biasa, dan juga iman dari si lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Ada semacam kolaborasi, ada kerjasama. Maka terjadi kesembuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, sudah sekian lama kita menjadi orang-orang Katolik yang beriman kepada Kristus.
apakah kita juga bisa diandalkan oleh Tuhan? Membuka mata untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang sangat perlu bantuan kita. Atau iman kita masih menjadi iman tidur. Iman yang suam-suam kukuh. Iman yang tidak berbuah. Maka mari Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari semangat pelayanan, kerja keras, solidaritas dari orang-orang yang digambarkan dalam Injil hari ini yang menggotong si lumpuh saudara mereka ini datang kepada Yesus. Bagaimana mereka memiliki iman yang mantap, iman yang hidup, iman yang otentik. Sekali lagi Bapak Ibu, kesembuhan terjadi bukan hanya iman dari si lumpuh ini, tetapi iman dari orang-orang yang membawa si lumpuh itu datang kepada Yesus. Mari kita menggelorakan semangat ini dalam hidup kita tiap hari, supaya api iman kita ini tidak padam oleh apapun, supaya iman kita ini terus berbuah. Iman inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Iman inilah yang perlu kita hayati, hidupi, dan rayakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.